Ini preview singkat fitur komisi ya pada aplikasi Lunapos. Fungsinya adalah untuk mencatat komisi per karyawan untuk jasa yang sudah dilakukan. Contohnya di cuci mobil atau di barbershop misalnya, atau di salon. Kalau misalnya dihandle oleh karyawan dia dapat komisi berapa. Nah, istimewanya untuk di Luna ini dia bisa membagi otomatis. Misalnya untuk cuci mobil besar ini misalnya dia ada komisi 10.000 per satu kali cuci mobil. Nah, kalau misalnya dia ada dua orang, misalnya Aryo Situngga dan Indra Birowo, dia akan mendapatkan masing-masing 5.000 karena terbagi otomatis. Nah, istimewanya lagi, ini untuk komisi, dia kan tercatat sebagai beban ya sebenarnya, sebagai biaya di outlet. Dia langsung nyambung ke keuangan nanti di laporan laba rugi otomatis. Jadi nggak perlu diposting manual. Ini saya contohkan tadi cuci mobil besar dihandle oleh dua orang, kemudian cuci mobil besar lagi dihandle oleh satu orang, misalnya kayak Q ini ya. Oke. Terus satu kali lagi, sorry dua kali lagi contoh transaksi ya. Misalnya di barbershop, kan misalnya ada barbershop, dia dihandle oleh satu orang aja kan, nggak mungkin satu orang di handle dua karyawan ya, satu customernya ya. Nah ini ada sedikit mekanisme yang berbeda, yaitu kalau untuk karyawan itu di jam shiftnya dia akan mendapat 20%. Tapi kalau dia sudah di luar shift tapi masih tetap handle customer, dia akan mendapat 50%. Ini saya contohkan sekali yang reguler, dia dapat 20%. Terus sekali lagi dia dihandle oleh Raditya juga, karyawan ini di luar jam shiftnya. Harusnya dia dapatnya adalah 50%. Jadi komisi bisa berupa persentase, bisa berupa nominal rupiah ya. Oke, sekarang kita buat mempercepat sinkronisasi ada tombol sinkron manual ya. Kita langsung menuju ke back office-nya ya. Oke. Sekarang coba kita cek pada back office-nya, kita cek pada laporan apakah sudah masuk ya. Penjualan hari ini tanggal 3 September ya. Kita coba cek dulu di back office-nya. Tanggal 3 penjualannya harusnya ada 4 transaksi tadi ya, dengan 4 macam case yang berbeda. Bener ya, ini tadi transaksinya potong rambut 2, cuci mobil besarnya 2. Nah, kita lihatnya untuk laporan komisi di mana? Ini di transaksi komisi, ini ada dua pilihan lagi, dashboard komisi dan transaksi, daftar transaksi komisi. Nah, daftar komisi ini adalah daftar dari jumlah komisi yang sudah tercatat pada Lunapos. Ini bisa difilter by tanggal ya. Kemudian bisa diekspor juga ke Excel. Kemudian ada juga daftar transaksi komisi. Ini adalah daftar settlement ya. Dia kalau masih pending, dia belum masuk ke settle, dia masih harus di approve dulu ya istilahnya. Settlement ini misalnya case-nya sudah dicek nih antara komisi ini sudah benar. Nah, terus mau ditransfer atau dikasihkan ke karyawan baru di settle transaksi supaya balance antara uang yang di sistem dengan uang fisiknya. Nah, ini saya tadi cuci mobil besar ya. Nah, kalau misalnya di handle oleh satu orang kayak Kio, dia dapatnya 10.000. Tapi kalau di handle dua orang yang transaksi pertama ini ya nomor referensi ordernya ya. Ini adalah transaksi yang sama. Dia dapatnya masing-masing 5.000. Berarti sudah betul. Kemudian untuk yang komisi potong rambut reguler, dia dapat 20% dari harganya tadi 50.000. Berarti dia dapat 10.000. Kemudian yang ekstensif dia dapatnya 50% dari 50.000. Nah, ini nama komisinya saya bedakan juga, dapatnya 25.000. Nah, dapat dari semua, tinggal dicentang aja, terus settle transaksi. Ketika diklik, dia akan muncul nih, akun biayanya adalah akun biaya komisi. Ini yang nanti muncul di laporan laba rugi ya. Kemudian akun pencairannya, ini adalah, ini uangnya dikasihkan ke karyawannya, ditransfer atau lewat kas, dari uang cashnya. Berarti tinggal dipilih aja, misalnya aku transfer semua nih, dari bank misalnya, atau dari bank BCA ya. Enter, terus dicairkannya tanggal berapa, misalnya
dicairkan tanggal 4 atau besoknya, atau hari ini aja ya, langsung dicairkan misalnya, terus langsung submit aja. Oke, dari tab pending dia sudah hilang, di tab ini dia muncul, harusnya di tab settlement ini juga bisa di filter by tanggal ya. Oke, ini bisa di void juga transaksinya kalau misalnya ternyata mungkin ada fraud, ternyata nggak benar, misalnya bisa di void. Nah, dashboard komisi ini juga bisa di export ke Excel. Nah, kita coba open tampilannya seperti apa ya. Nah, ini total komisi dari per orangnya. Oke, kayak gitu kira-kira. Ini juga bisa di rename, misalnya ngupdate-nya per hari atau per minggu atau per bulan ya. Terus kita lihat pada laporan laba ruginya. Tadi kan ada transaksi berapa tadi? 5.000, 10.000, 20.000, 45.000 dan 10.000. Berarti 55.000 ya. Kalau nggak salah ya. Kita coba pada laporan laba rugi, laporan komisi. Nah, betul ya, 55.000 ya. Jadi dia akan langsung tercatat di sini otomatis. Jadi nggak perlu ngitung manual. Cuman ngitungnya cuman memastikan aja. Jadi kerjaannya cuman memastikan komisi itu benar, terus lakukan settlement. Udah gitu doang sih. Nah, kira-kira itu preview singkatnya. Sebenarnya saya sudah buat tutorial cara settingnya di video yang berbeda ya. Silakan dicek ulang. Ini cuman saya mencontohkan di 4 case yang berbeda, karena setiap outlet biasanya punya beberapa case yang berbeda-beda ya. Contohnya tadi ya, misalnya satu jasa dihandle 2 orang, dia bisa berbagi otomatis, atau ada 2 komisi yang berbeda, misalnya ketika pagi misalnya dia dapatnya 10%, kalau malam dapatnya misalnya 50%, itu juga bisa. Terima kasih ya, semoga membantu.